Dalam pidatonya beberapa hari yang lalu, Netanyahu menegaskan komitmennya untuk menolak mundur dari koridor Philadelphia. Apa itu Philadelphia? Bukannya itu nama daerah di Amerika Serikat yang penduduknya kayak zombie karena banyak yang mabuk-mabukan? Lantas, apa hubungannya dengan Gaza? Yuk kita bahas di... Jadi, ternyata Philadelphia adalah nama sandi Israel untuk sebidang tanah sempit sepanjang 14 km yang terletak di sepanjang perbatasan antara jalur Gaza dan Mesir. Rute ini diduga oleh Israel penuh dengan terowongan yang telah mengangkut senjata dan barang-barang lainnya untuk Hamas, meskipun telah diblokade selama bertahun-tahun. Karena itulah, Netanyahu menggambarkan rute tersebut sebagai sumber oksigen dan senjata untuk Hamas, bahwa tetap berada di rute ini sangat penting untuk mencapai tujuan perangnya, termasuk mempertahankan kendali atas wilayah tersebut karena tidak mudah untuk kembali menguasai koridor tersebut setelah mundur dari sana. Hanya saja, sebenarnya dengan didudukinya koridor Philadelphia, hal itu merupakan pelanggaran terhadap perjanjian Camp David dengan Mesir, di mana di dalamnya tercatat ada pembentukan zona pemisah di sepanjang perbatasan antara Mesir dan entitas tersebut dengan kehadiran militer simbolis bersyarat, yaitu Philadelphia. Inilah bentuk arogansi Netanyahu yang bersikeras untuk tetap bertahan di koridor tersebut dan memukul mundur Mesir tanpa peduli bahwa Mesir adalah salah satu pihak dalam perjanjian Camp David. Lalu, bagaimana dengan Mesir? Apa yang dilakukan sebagai negara yang berada di koridor Philadelphia? Kalau dilihat-lihat, ternyata tidak ada hal baru dari rezim Mesir. Hal ini telah terbukti di hadapan entitas Yahudi bahwa Mesir tidak memiliki harga diri, tidak memiliki martabat, tidak memiliki konsep kedaulatan yang nyata, dan tidak memiliki satupun benang merah identitas. Mesir telah dipermalukan berkali-kali karena tetap bungkam dalam merespon genosida terhadap rakyat Gaza di kawasan perbatasannya dan ikut serta dalam pengepungan Gaza. Berbagai pernyataan kemarahan dari rezim Mesir yang ditunjukkan saat konflik meningkat itu tidak memiliki nilai dan tidak memiliki pengaruh, karena itu hanyalah menjalankan rencana Amerika Serikat. Karena Amerika memiliki ketidakpuasan dengan sikap Netanyahu yang sombong dan arogan, tapi tidak sampai pada tahap serius dalam memaksa Netanyahu. Bahkan, justru keamanan Israel terletak pada keberadaan para rezim penguasa seperti rezim Mesir, Yordania, dan Suriah yang tidak peduli dengan urusan sesama muslimnya. Inilah fakta yang sangat menyedihkan bahwa nasib darah kaum muslimin yang tertumpah di Gaza disebabkan karena arogansi Netanyahu. Sementara di sisi lain, kaum muslimin tidak mengeluarkan sikap apapun. Masalah ini hanya butuh satu perjanjian yang berasal dari umat Islam dan pasukannya. Perjanjian yang dibuat pada Allah untuk meninggalkan semua pengkhianatan dan membuat kesepakatan pada Allah dalam berjihad sampai pembebasan Baitul Maqdis dan mencabut entitas jahat tersebut dari akar-akarnya. Wallahu a'lam bishawab.